Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Fi awalin marrah ya nashkurullah azza wa jalla allati a'tana rahmatan thumma salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur pagi ini kembali kita ucapkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah biidnillah wa qadarullah. Dengan izin Allah sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang, badan sehat. Bu, sehat bu? Alhamdulillah. Bapak-bapak sehat semua? Alhamdulillah ya rabbil alamin. Waktu luang ada untuk ibadah, Allah izinkan kita istiqomah. Alhamdulillah, semua itu adalah karunia Allah yang agung, yang besar, yang tiada tara dan tidak dimiliki oleh seluruh manusia. Kadang umur panjang badan tak sehat, badan sehat umur lagi panjang, waktu luang tak ada untuk ibadah walaupun di subuh. Karena subuh itu adalah waktu yang terberat. Subuh adalah waktu yang terberat. Bagi siapa? Bagi orang munafik. Maka seleksi iman di sana. Kata Nabi, kalau ingin mencari orang-orang yang beriman yang sebenarnya, lihat di waktu solat subuh. Kalau lay datang solat subuh ke rumah masjid, musollah, rumah ibadah, hakul mukmin. Itulah orang yang beriman yang sebenarnya. Kalau ndak, berarti ndak benar. Orang munafik, begitu kata Rasul. Mudah-mudahan kita selalu terhindar dari sifat-sifat yang membahayakan itu dan agar kita istiqomah selalu. Amin ya rabbal alamin. Amin kalau bu. Lah dapat iya bu. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Al-Ikhlas, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, imam-imam kita yang sangat mudah dan sama-sama kita muliakan. Beliau yang selalu membawa kita menghadap kepada Allah, pelaksanaan berkomunikasi, berdialog atau bermunajat, berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Moga beliau lancar urusannya, sehat selalu, umur panjang, anak istri bertambah. Ya Ustaz. Kuliah itu kan tidak penghalang untuk berbini. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kajian kita termasuk ibu-ibu, bapak-bapak jamaah yang hadir dari musola masjid tetangga, TTS, tetangga sebelah. Pertahankan selalu, ini adalah yang langka menghadiri majlis-majlis ilmu. Karena orang kini yang simpel sayang banyak. Oh kami HP adu, TV adu, tinggal mendengar saja. Yang penting ada paket, tinggal mencari. Padahal semua itu tidak sama. Hadir ke rumah saji, mencari di televisi dan YouTube, samakah? Tidak. Jauh perbedaannya. Tidak sama itu Bapak Ibu. Satu,
hadir ke sini itu sering hadis yang sahih disampaikan, selangkah kaki awak sama dengan pahala puasa sunnah setahun, salat malam, salat sunnah setahun, selangkah. Kedua, hadir ke sini majelis ilmu itu sama dengan fisabilillah. Fisabilillah itu kalau orang dulu itu ngangkik senjata perang, mati syahid. Kedua, sama dia. Tiga, sama dia berjalan dengan menuju surga. Banyak hadis-hadis yang sahih. Ini tidak sama dia menonton YouTube dulu. Tidak faham, tidak tahu, tidak mengerti, bisa bertanya di YouTube. Kasih apa bertanya? Oh bertanya aku agak 3 tahun lalu jawab. Kau lainnya jawab loh. Kau indah. Nah, jadi sangat penting sekali hadir di majelis ilmu. Ukhuwah bertambah dan dapatlah lontong pagi. Ya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi mudah-mudahan kita semua mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Syarat kunci mendapat ampunan Allah itu ada 10. Kalau dalam Al-Quran surah Al-Ahzab 33-35. Entah selesai 10 entah tidak. Kalau tidak selesai episode selanjutnya lanjutan. 1. Innal muslimina wal muslimat. Dia harus sebagai orang muslim, laki dan perempuan. Kalau dia Islam, laki-laki, perempuan, dia minta ampun kepada Allah, Allah ampuni, ya. Tapi kalau tidak Islam tidak, makanya Bapak Ibu, kalau ada tetangga awak yang meninggal, nonis apa? Non Islam, meninggalnya, mati menurinya, ninggal nuri awak, tetangga kita boleh dijenguk, boleh. Boleh diantan kalau di kubuannya, boleh. Kalau pakai tepik bakar itu kalau ingin, kalau boleh juga kalau dibulian. Yang tidak bolehnya Allahumma ufir lahu. Itu tidak boleh. Allahumma ufir laha. Tidak. Kalau ada yang ragu, tanya Bu. Jadi syarat mendapat ampunan dari Allah itu, surah 33 ayat 35. Kalau ada Bapak Ibu ingin menengok, boleh. 1, dia harus beragama Islam. Jadi kalau ada tetangga kita yang Islam, meninggal, laki atau perempuan, mohonkan ampun kepada Allah. Makanya baik dalam khutbah, dalam doa, dalam di mana saja, ataupun ustadz kita tadi, imam kita, Allahumma filil muslimina wal muslimat. Bu ya, kita tidak kenal, tapi kita mohon kepada Allah, ampunilah ya Allah. Muslim laki dan perempuan. Itu hebatnya persaudaraan dalam Islam itu. Bu ya, 1, wal muslimina wal muslimat. Yang kedua, wal mu'minina wal mu'minat. Dia orang mukmin, beriman, laki dan perempuan. Itu sudah seleksi itu. Kalau Islam itu tuh umum sifatnya. Walaupun dia mungkar, dia orang Islam. Makanya kalau ada, walaupun dia tidak pernah sembahyang, dia turunan orang Islam, mungkin sekali 2 kalinya, atau sudah 2 kali setahun, sholatnya, parangai cingkah orang lo, banyak lo ulahnya, banyak lo dosanya, meninggalnya, oleh disolatkan, boleh, karena dalam golongan Muslim. Bu ya, ada yang tanya boleh Bu? Baru jam 6. Keluar lontong lah. Jadi 1, Islam, laki dan perempuan. Yang kedua, beriman, mukmin wal mukminat. Mukminin wal mukminat. Makanya ditingkatkan. Bukan hanya sekadar kita orang Islam, tapi orang beriman. Tahap selanjutnya, dia berjenjang itu. Wal qaniti wal qanitat, tetap dalam ketaatan. Tuh. Kalau dalam ilmu tauhid, dawam.
Kalau dalam istiqomah, tarui manarui. Jangan keluar dari Islam, jangan keluar dari iman, jangan keluar dari kebaikan. Biasa awak solat jemaah, pelihara tarui. Biasa awak hadir di majlis ilmu huwirid, pelihara tarui. Hadir tarui. Biasa awak dalam majlis taklim MTI, datang tarui. Istiqomah, tetap dalam ketaatan. Nah, kalau kita istiqomah, tetap dalam ketaatan, insyaallah. Orang istiqomah itu balasannya syurga. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami ialah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah, teguh pendirian, tetap dia dalam ketaatan itu. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Tuh. Berbahagialah, bergembiralah, Allah telah siapkan surga bagi orang yang tetap dalam ketaatan itu. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Wassadiqina wassadiqat. Laki-laki dan perempuan yang selalu berada di atas yang benar, baik perkataan dan perbuatan. Itu adalah salah satu sifat Rasul, sifat Nabi. Siddiqah. Apa arti siddiq, Bu? Benar. Selalu berkata dan berbuat benar. Seiring. Jadi perkataan dengan perbuatan seiring. Jangan sampai tidak seiring. Kalau tidak sama perkataan dengan perbuatan, namanya lain di mulut, lain di hati. Menurut awak apa namanya, Bu? Lain mulut, lain di hati itu munafik. Nah, hati-hati itu. Munafik itu sangat bahaya. Orang munafik itu pangicuah, panduto. Allah saja dia berusaha untuk mengicuah. Nyukicu, bayanglah tak. Boleh dilihat An-Nisa 142. Itu kerja orang munafik tu. Innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Sungguhnya orang munafik itu dia berusaha untuk menipu Allah. Coba, Allah saja dia berusaha untuk mengicu. Akan luar binasa itu. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Orang munafik itu kalau diseru, dipanggil untuk salat, dia malas, malih. Makanya orang munafik itu ndak taluk, ndak berani datang salat subuh do. Kenapa? Yuraunan nas, dia ria ke manusia. Ria itu berbuat bukan karena Allah. Ingin dicaliak-caliak orang ni sanjung gadang hati kau dapat dipuji taruh. Orang munafik. Makanya hati-hati. Orang munafik itu bermuka dua atau punya mata pedang dua. Kalau di Minang, anggo angga geliang amua, unjuk nananda babarikan, tunjuk alurui kalengkiang bakai, pape di luar, ancuang di dalam, manuo kawan sair yang menguntiang dalam lipatan. Itu namanya musuh dalam kain saruang. Kain saruang, Bu. Cie kain saruang Jawa tapi musuh. Kata Rasul, orang munafik itu lebih bahaya daripada orang kafir. Kenapa? Dia punya mata pedang dua. Kau nak dapat suo, jo kidanya sembaju. Nak dapat kapai, kapulangnya santuang jo. Yo bayo orang munafik. Baik dalam karajo, dalam organisasi, dalam mahasajo. Mulai kalau dalam agama, itu babayo tu. Di mungkua yo ranca bana. Oh, pandai baminya ayah. Elok bana. Di belakang nyo manikam. Tu bayo munafik. Yang membunuh Imam Ali sedang solat. Dia hafiz Quran itu, Bu. Hafiz Quran 30 juz di dalam kapal lo.
Tapi sahabat menantu Rasul dibunuh dalam sholat. Sedang sudah itu nyoba colo ayat lagi. Nah, hebat itu. Makanya hati dengan orang munafik. Jadi oleh sebab itu, mari selalu benar dalam perkataan dan perbuatan. Ikolah yang awak terapkan ke diri kita, keluarga kita, anak-anak turunan kita. Selalu benar dalam perbuatan dan perkataan. Makanya Nabi itu sebagai contoh, acuan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi wassadiqin wassadiqat, laki-laki dan perempuan yang selalu berada dalam kebenaran. Ini sifat ini banyak, penjelasannya sangat luar biasa, sangat luas. Ada hadis yang panjang menjelaskan bahwa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi sadiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa inna rajula la yakzibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Seseorang, sifat jujur itu, benar itu membawa kepada kebaikan, kebaikan membawa kepada surga. Seseorang yang selalu berkata berbuat benar, maka dia selalu berkata berbuat benar, enggak toh? Maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai manusia yang benar. Walaupun khilaf awak saat itu, tapi sudah kebiasaan awak benar, maka dicatat selalu orang-orang yang benar. Nanti kesalahan itu bisa dihapus. Wa innal kadhiba, sesungguhnya orang-orang yang salah itu, dosa itu membawa kepada, yang kizib itu membawa kepada dosa, dosa membawa kepada neraka. Sesungguhnya orang-orang yang selalu berbuat dosa, dia dicatat di sisi Allah sebagai kadzdzaba, manusia-manusia yang pendusta. Makanya kita berselindung ke Allah dari sifat-sifat yang membahayakan itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, wal khashi'in wal khashiat. Yang keenam, laki dan perempuan yang selalu khusyuk. Khusyuk itu Bapak Ibu bukan hanya dalam sholat. Pembagian sifat-sifat khusyuk itu bukan hanya dalam sholat. Ada khusyuk sebelum sholat, khusyuk di dalam sholat, dan khusyuk sesudah sholat, sudah ibadah. Artinya apa? Kesimpulannya dari sana, nilai-nilai ibadah itu teraplikasi dalam hidup dan kehidupannya sehari-hari. Makanya begitu Allah sampaikan, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Nah, itu ada hafal itu. Itu sangat luar biasa itu. Jadi orang yang benar-benar dia sholat itu bisa dia mencegah dan tercegah. Kalau mencegah itu berarti ada orang lain berbuat fahsya wal munkar, dicegahnya. Kalau tercegah dirinya, keluarganya, anak turunannya. Tuh luas tafsirannya itu. Itu sangat hebat khusyuk itu. Ini bukan hanya khusyuk dalam sholat, tiba di luar beko mencikar orang lo lihat, gunci yang lo lihat, enggak itu. Khusyuk di dalam sholat, beko tiba di kantor ko bahasa imbalon lain, korupsi lo lihat, enggak, salah itu. Jadi kalau ini Al-Ahzab ayat 35 ini betul-betul dilaksanakan, oi, luar biasa Bapak Ibu. Jam 6:10. Lawan aku? 30. Kata kameramen sudah ini Bapak Ibu. Masya Allah. Iya jam dah di muka awak lah nampak taruhi saya gitu kan. Hari lah tarang jam 6 lewat. Baik lontong dingin lah kok. Baik Bapak Ibu, insyaallah kita lanjutkan episode yang akan datang. Karena beko dingin nalo lontong awak kok. Baru 6 kita sampaikan. Ada bertanya Bapak Ibu? Boleh? 6. Syarat mendapatkan ampunan Allah
Kalau tak, tak. Al-Quran surah Al-Ahzab 3335. Kalau ingin Bapak Ibu kaman saliak beko, boleh. Nyu 10 ah. Orang tinggal Bu. Oh, mudah-mudahan kita lanjutkan pertemuan episode kedepannya. Baik Bapak Ibu, demikian saja. Mohon maaf tasingguan deka naik, talantuang deka turun. Entar lagi kita mau syuruk. Dan mohon minta doanya Bapak Ibu sekali lagi, boleh minta doa Bapak Ibu. Anak cucu Bapak Ibu ini besok hari Senin insyaallah akan terbang meninggalkan tanah air kita Indonesia ini ke Universitas Al-Azhar Khairul Mesir. Mohon doanya Bapak Ibu. Bukan orang Arab tuh, penampilan memang kayak gitu kan. Dia hobi kayak gitu kan. Pakai sepedanya gitu aja mah. Gitu kan. Mohon doanya Bapak Ibu, mudah-mudahan dia ikhlas, dia tabah, dia sabar, dan dia istiqomah dalam ketaatan. Mudah-mudahan doa-doa yang dimohonkan oleh Bapak Ibu jamaah kaum muslimin umat Islam yang berada di mana saja berada, di WA group kita sering menyampaikan mohon doanya kepada Bapak Ibu agar Allah memberikan yang terbaik dan bermanfaat bagi dirinya dan umat nantinya di akhir zaman. Allahumma minkum ila liqa fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.